kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat, menjadi forum untuk bicara policy bukan definisi, menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara, menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan. Debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam, Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir, Pak, yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain, Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Iya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, Ya, Pak Anies. saya tambahkan ini, Ya. meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti, ya. Baik, Oke. kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus, Pak. Baik, silakan. Ya, kita
bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah. Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Anies dan juga Pak Muhaimin. Kita